Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di video saya. Saya Oki Indrawan, mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Indrapasta PGRI Jakarta. Di video kali ini saya akan mensimulasikan aplikasi yang telah saya buat. Kebetulan aplikasi ini saya buat untuk proyek tugas akhir saya. Jadi langsung saja kita masuk ke simulasinya. Oke, baik, kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke aplikasinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang aplikasi yang saya buat ini. Baik dari bentuk sistem aplikasi apa yang saya bikin, terus metode apa yang saya pilih, serta teknologi apa yang saya gunakan. Jadi, aplikasi yang saya buat ini bertajuk Sistem Pendukung Keputusan dalam Pemilihan Supplier sembako dengan metode SAW pada toko Pendawa 5. Alasan saya memilih toko Pendawa 5 sebagai tempat penelitian saya karena masalah yang dimiliki toko Pendawa 5 sesuai dengan permasalahan yang ada di penelitian saya, yaitu tentang sistem pendukung keputusan. Karena kebetulan di toko Pendawa 5 itu belum ada sistem untuk menentukan supplier. Terus lanjut ke metode. Jadi metode yang saya pilih itu metode Simple Additive Weighting atau SAW ya, biasa orang katakan. Ini itu metode penjumlahan berbobot. Sedangkan teknologi yang saya gunakan untuk membangun aplikasi ini adalah bahasa pemrograman Java dengan IDE NetBeans, ya berbasis desktop pastinya, dengan menggunakan database MySQL. Di sini ada tahapan dari metode SAW sendiri. Itu ada 6 tahapan di sini. Dimulai dari tahap pertama itu menentukan data alternatif dan data kriteria. Data alternatif di sini itu para supplier, dan data kriteria itu apa yang menjadi penilaian untuk supplier tersebut. Terus ada tahapan kedua menentukan atribut benefit dan cost pada kriteria. Ketiga, menentukan besar bobot dari setiap kriteria. Keempat, mengisi nilai pada masing-masing kriteria dari setiap data alternatif. Terus 5, melakukan normalisasi metrik. Dan terakhir, perkalian matriks normalisasi dengan vektor bobot. Selanjutnya kita jumlahkan dan menghasilkan peringkat dari nilai-nilai alternatif tersebut. Oke, kita langsung berpindah ke aplikasinya. Kita mulai simulasi aplikasinya. Kita mulai dari halaman login. Kita masukkan username dan password kita. Lalu kita klik login untuk masuk ke sistem yang sudah kita buat ini. Oke, maka akan masuk ke halaman utama kita. Ini adalah halaman utama kita. Di sini terdapat 4 navbar. Ada user, ini digunakan untuk logout. Ada bar master data, kita gunakan untuk mengolah data supplier dan data kriteria. Terus ada menu bar proses, kita gunakan untuk melakukan proses penilaian dan proses hasil perhitungan. Serta ada menu bar untuk laporan. Kita bisa cetak laporan di menu bar ini. Kita mulai dari master data untuk data supplier dulu. Kita akan mengelola data supplier. Oke, masuk ke menu data supplier. Kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus data di sini, data supplier di sini. Kita contoh satu ya, kita tambahkan satu data supplier lagi. Kita tambahkan IKN Sejahtera. Oke, kita masukkan nomor telepon 1. Oke, alamat kita di Kampir. Oke, kita simpan. Maka data akan otomatis disimpan ke database dan akan ditampilkan di bawah tabel. Oke, kita bisa ubah, misalnya kita mau mengubahnya yang supplier baru itu, kita
salah nomor telepon, kita bisa klik aja langsung. Nah, kita edit nomor teleponnya di sini. Maka kita tinggal klik button ubah untuk mengubah data supplier tersebut. Maka data supplier akan terubah. Misalnya kita ingin menghapusnya, kita contoh ada ini yang toko A deh, toko A kita akan hapus saja. Kita tinggal klik pada tabelnya, langsung kita klik button hapus, maka akan muncul pop-up konfirmasi dialog ya, apakah Anda yakin menghapus data? Oke, yes, data berhasil dihapus. Maka toko A tadi sudah terhapus dari database. Kita langsung masuk ke data kriteria untuk mengelolanya, hampir sama kelola data supplier tadi. Kita butuh 3 inputan di sini. Kita contoh ingin menambahkan 1 kriteria lagi. Nama kriterianya mungkin pembayaran, jarak lokasi sudah ada, harga, mungkin kecepatan kali ya, kecepatan kita tambahkan, kecepatan pengiriman. Oke, bobotnya kita bisa tambahkan 0,03 deh. Kita pilih kecepatan masuk benefit atau cost. Kecepatan itu masuknya ke benefit ya. Jadi kita bisa pilih benefit, lalu kita klik simpan. Maka data akan berhasil disimpan. Begitu juga jika kita ingin mengubahnya, kita tinggal klik data pada tabel ini, terus kita masukkan perubahan di sini. Misalnya bobotnya kita ubah menjadi 0,05. Kita tinggal klik ubah, maka data akan diubah dan disimpan di database. Kita ingin menghapusnya. Oke, kita akan menghapusnya. Tinggal klik ini lagi, terus kita klik button hapus, muncul pop-up persetujuan, kita klik yes. Oke, maka data akan berhasil dihapus. Oke, kita lanjut ke proses penilaian. Di proses penilaian kita melakukan proses penilaian terhadap supplier yang ada di sistem kita. Kita ingin memberi nilai berapa pada supplier tersebut, kita berikan di halaman ini. Oke, kita masukkan tanggal berapa sekarang, tanggal 18 Juli 2024. Oke, kita akan memilih supplier dengan mengklik pilih. Tadi kita setelah memasukkan supplier baru IKN Sejahtera. Oke, kita pilih IKN Sejahtera, maka akan otomatis terisi di sini. Nah, kita tinggal memasukkan nilai yang kita berikan ke IKN Sejahtera. Untuk harga produk di sini ada penjelasannya juga nih, C1, C2, C3 sampai C5 di sini ada nilai-nilainya juga, keterangannya kita bisa masukkan untuk penilaian IKN Sejahtera. Misalnya di harga produk ini IKN Sejahtera ini cenderung mahal. Oke, kita masukkan nilai 1, terus kualitas produk baik. Oke, ketersediaan barang lengkap ya. Jarak lokasi jauh. Terus pembayarannya harus langsung. Oke, kalau begitu tinggal kita simpan saja. Maka otomatis data akan ditambahkan ke database dan ditampilkannya di bawahnya. Oke, misalnya kita akan mengubah nih, penilaiannya salah ini, ya udah kita klik lagi, terus kita sini misalnya kualitas produk biasa ternyata, maka kita ubah jadi angka 2, nilai 2. Kita ubah. Oke, maka data berhasil diubah di sini menjadi 2. Terus misalnya kita akan menghapusnya, tinggal klik aja, terus kita hapus di sini, maka akan muncul pop-up juga. Kita klik yes, maka data berhasil dihapus. Jadi IKN Sejahtera sudah tidak ada di sini. Lanjut ke proses hasil perhitungan. Nah, ini adalah hasil perhitungan metode SAW
yang tadi saya jelaskan di slide PowerPoint tadi. Kita mulai dari cek metrik ya. Sebelumnya di sini data udah muncul sebagai data supplier yang sudah terdaftar di sini dan nilai kriterianya. Maka kita tinggal langsung cek metrik saja di sini. Nah, data berhasil disimpan. Di sini akan muncul data metrik ya, normalisasi metrik secara otomatis di sini, dan sudah menyimpannya di database kita. Terus kita cek metrik bobot. Ini adalah button untuk perkalian antara metrik normalisasi ini dengan vektor bobot. Kita klik, maka hasilnya akan ditampilkan di tabel perkalian metrik dan bobot, vektor bobot ini. Oke, hasilnya seperti ini. Terus kita lakukan penjumlahan dari kriteria, semua kriteria pada setiap alternatifnya masing-masing. Kita klik total penjumlahan. Nah, maka hasilnya sudah terjumlah di kolom total ini. Kita simpan dulu ke database, maka data akan berhasil disimpan. Terus kita masuk ke menu laporan. Di laporan ini kita akan membuat atau mencetak semua laporan yang ada di sistem ini, yaitu sistem data supplier, data kriteria, data proses penilaian, dan data hasil perhitungan. Kita langsung yang data supplier dulu. Oke, ada 7 supplier di sini yang terdaftar di toko Pendawa 5. Kita bisa langsung cetak. Oke, maka tampilan cetaknya seperti ini ya. Terus di bawah juga ada keterangannya, tempat, hari, tanggal, dan pemilik tokonya ya. Oke, di sini ada 7 supplier. Oke, kita keluar. Misalnya mau print juga tinggal klik print aja ini, maka akan otomatis menuju device print ya. Oke, kita keluar, kita masuk ke laporan data kriteria. Oke, di sini ada 5 kriteria yang terdaftar pada sistem pendukung keputusan ini, dari harga produk, kualitas produk, ketersediaan produk, jarak lokasi, dan pembayaran. Kita lakukan cetak. Nah, maka akan seperti ini tampilan cetakannya. Oke, jika kita mau print tinggal klik button print aja. Oke, kita masuk ke laporan proses penilaian. Di sini ada 7 alternatif di sini ya, yaitu supplier yang terdaftar tadi dan nilai-nilai yang kita berikan untuk kriterianya. Oke, kita cetak. Maka hasil cetakannya seperti ini, lengkap semua. Proses penilaian yang kita berikan kepada setiap alternatif di sini adalah supplier. Oke, kita close. Kita masuk ke laporan terakhir, yaitu laporan hasil perhitungan. Inilah hasil akhir perhitungan kita untuk menentukan siapa supplier yang menjadi alternatif terbaik untuk dijadikan supplier terbaik. Oke, kita klik di sini. Di sini tampilannya seperti ini, belum ada peringkat, tapi ketika kita klik cetak di sini, oke, maka akan menunjukkan peringkatnya dari atas ke bawah. Ini tampilannya di sini. Jadi Aris Sembako adalah supplier dengan nilai terbaik dari 6 supplier lainnya. Oke, misalnya kita mau cetak, kita bisa klik pilihan cetak print di sini, maka otomatis akan mencetaknya. Oke, kita batal, kita user lagi, kita logout dari sistem ini. Oke, demikian video simulasi dari aplikasi saya. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy and stay awesome semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.